Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, amat baik. Tanggal 10 berangkat dari Banjarmasin ke Surabaya. Waktu saya mau operasi mata saya, Bu Wira kasih beberapa pilihan. Pilihan yang pertama mencari dokter mata yang alat-alatnya sempurna. Saya dengar Gembala Sidang Betani Sidoarjo, Pak Willy Yosef, baru saja operasi katarak, jalan lancar, bagus dan nyaman. Saya tanya berapa biayanya? Murah 7 juta lensanya, yang paling mahal 20 juta. Lalu saya bilang dengan Bu Wira, kalau sama-sama lensa yang paling mahalnya, yang satu 20 juta, yang satu 50 juta, Mami lebih baik yang 20 juta aja. Sudah 6 bulan, mata saya sebelah kanan itu mulai kabur. Mula-mula kabur. Saya melihat sesuatu cuma bayangan, lihat ada orang-orang manusia-manusia, tapi tidak tahu dia siapa, laki atau perempuan, bajunya apa, bagaimana dia. Di bulan April 2024, mata kanan saya bukan hanya kabur, tetapi buta. Tidak melihat sama sekali. Jadi saya dengan mata kiri, mulai mata kanan kabur aja saya sudah gak bisa bekerja. Gak bisa begitu saya mulai lihat pembukuan, mulai mata saya sakit. Maka saya banyak istirahat di rumahnya Bu Wira. 28 April saya mau pelayanan ke Eropa. Lalu 26 April saya dan Widya berangkat ke Jakarta, didaftarkan Wira di KMN. Lalu saya pergi dengan sana dengan Widya berdua. Maka saya dilakukan macam-macam pemeriksaan. Jakarta tanggal 26 April dengan bermacam-macam alat diperiksa. Saya jumpa dengan dokter. Waktu jumpa dengan dokter, dokter periksa saya, dia kasih foto mata saya. Mata kiri saya itu syarafnya kelihatan. Syaraf-syarafnya kelihatan, retina matanya kelihatan, dan semua berfungsi. Nah, mata kanan saya kelihatannya bagus, ada hijau, ada kuning, ada merah, macam-macam warna. Ternyata mata kanan saya syarafnya tidak kelihatan. Makanya mata kanan saya hitam. Syarafnya tidak berfungsi, retina matanya pun tertutup. Ada sesuatu menutupi sangat gelap, dan salah satunya ada katarak. Lalu dokter berkata kepada saya, mata kanan saya ini harus 2 kali operasi. Operasi yang pertama adalah operasi katarak. Katarak itu dioperasi tetapi tetap tidak melihat. Kenapa? Itu hanya operasi pembukaan. Setelah selesai operasi katarak, selang beberapa waktu lalu operasi yang kedua. Operasi yang kedua adalah memeriksa syaraf-syarafnya. Apakah syaraf-syaraf matanya itu berfungsi atau tidak? Kalau syaraf matanya tidak berfungsi, walaupun di operasi yang kedua, saya tetap tidak melihat. Ada beberapa yang berfungsi, saya hanya melihat 30% mata kanan saya. Tapi dokter tidak jamin itu boleh melihat. Ini bicara tentang medis. Bicara keadaan mata ibu secara medis dan akurat karena sudah diperiksa dengan semua alat-alat yang canggih. Kapan ibu mau operasi? Belum dok, karena tanggal 28 saya mau pergi ke Eropa. Dan saya melayani di Eropa itu kurang lebih 15-16 hari, baru saya pulang Indonesia. Kalau saya sudah pulang, saya akan rundingkan dengan keluarga saya. Di Eropa, saya akan lakukan bagian saya dengan baik dan benar. Saya setiap hari, saya akan melayani dimanapun, siapapun dia, keadaan apapun, tanpa capek dan lelah. Bukan hanya hari Minggu,
Tetapi dimanapun butuh saya, negara manapun, daerah manapun, naik mobil berapa lama pun, asal ada yang antar, ada yang jemput, saya akan melayani. Dan ketika saya lakukan bagian saya dengan baik dan benar, saya pulang Indonesia pasti bisa melihat. Dan ketika H-1, saya terakhir pelayanan itu hari Minggu tanggal 12, itu di Den Haag, di gereja New Wine, lalu di Bethany Hoofddorp. Dalam perjalanan dari Den Haag ke Hoofddorp, tiba-tiba Tuhan suruh saya, tutup mata kiri kamu. Saya tutup mata kiri saya. Dan Tuhan suruh saya, lihat sepanjang jalan ada huruf. Kamu lihat semua huruf-huruf itu. Setelah kamu lihat huruf-huruf itu, kamu baca. Yang ada di mobil yang lain, dengarkan setiap huruf yang dibaca, angka yang dibaca. Apakah itu betul? Ternyata dalam perjalanan 1 jam, saya baca apa yang saya lihat huruf, dan mereka yang mendengar betul. Saya mengucap syukur, saya betul-betul bisa melihat dengan mata kanan saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya berunding dengan anak-anak. Mami sudah bisa melihat. Tetapi katarak itu, kata dokter di Jakarta, katarak mami itu pasti sangat tebal. Sehingga katarak itu menutupi semua syaraf dan bahkan retina mata pun ditutup. Kita harus operasi katarak. Anak-anak setuju. Maka dibuatlah jadwal saya mau operasi. Karena saya dengar di Sidoarjo itu lensa terbaik cuma 20 juta. Dan Pak Willy Yosef operasi dan berhasil dengan baik. Maka saya memilih di Sidoarjo, ditetapkan saya operasi tanggal 12 jam 8 malam. Tanggal 11 saya harus diperiksa dengan alat sebelum operasi dengan dokternya. Di sana ternyata enggak besar. Nah, makanya enggak besar, tapi saya tetap diperiksa dengan 3 macam alat. Dan biasanya kalau saya diperiksa mata, ada alat yang kalau diperiksa bisa lihat kita terang, di dalamnya ada bulat. Mata kiri bisa lihat, mata kanan enggak bisa lihat. Cuma ada hitam pekat. Mata kanan lihat, mata kiri pun lihat, keduanya lihat. Bahkan saya disuruh baca huruf. Semua yang diperiksa baca mata, saya bisa lihat sampai yang terakhir. Bu Wira bilang di tengah-tengah itu di 3/4 apa dia udah nggak bisa lihat. Dia bilang, Mami bisa lihat. Terus saya bilang, saya bersyukur. Dari hasil itu saya balik ke dokter. Waktu dokter lihat hasil saya yang dari Jakarta, dari alat Jakarta, hasil fotonya dengan alat yang seperti ronsen atau apa, pokoknya yang bisa melihat jelas yang ada itu, dokter itu bilang, ibu nggak bisa dioperasi, kata. Ibu nggak bisa melihat. Saya bilang, dokter, saya melihat. Yang ibu tadi itu, ibu bilang melihat. Itu cuma imajinasi ibu aja. Jadi karena ibu terlalu terobsesi mau melihat dengan mata kanan, maka ibu bilang ada mujizat dan melihat dengan mata kanan. Dan dokter bilang dalam ilmiah tidak ada mujizat. Dalam ilmiah adalah ada ilmu, ada bukti. Kita bicara ilmiah untuk bisa melihat. Ibu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan tahun baru bisa melihat dengan jelas. Karena kerusakannya parah. Retinanya rusak, sarafnya rusak, semuanya tidak berfungsi dan tertutup, enggak ada yang bisa lihat. Itu butuh waktu lama. Masa ibu bilang 26
April itu difoto. Ketemu dokter, lalu 11 Mei ibu bisa melihat. Itu enggak mungkin Bu katanya. Enggak ada ceritanya. Dan kalau misalnya ibu bilang sekarang ibu bisa melihat dengan mata kanan, itu pun cuma ilusi. Waduh, saya bilang, bagaimanapun ngomong, tanya aja dengan bawa gambar ini, ibu tanya dengan semua dokter di Jakarta, di Surabaya, pasti itu jawabnya. Pergilah besok harinya sampai Surabaya, saya ke ke rumah klinik mata JEC Jawa. Di Surabaya tanggal 12 Juni saya pergi ke situ. Dan setelah saya putus, saya bilang saya mau diperiksa dengan semua alat yang canggih. Dan semua hasilnya saya minta difoto. Hasil klinik saya pengen pegang, saya pengen difoto. Gula darah saya normal. Saya 6 bulan sekali cek. Dan cek saya, darah saya tidak pernah ada bintang. Tapi dia bilang, ibu usia 76 tahun. Dan itu resiko kalau ibu mau diperiksa dengan semua dan pengen hasilnya direkam. Boleh periksa darah, saya serahkan, boleh periksa darah. Begitu diperiksa, ternyata normal semua. Mereka bilang lanjut periksa yang lain. Saya diperiksa dengan semua alatnya. Kalau ibu operasi katarak, ambil yang mana? Ambil yang paling mahal, 50 juta. Iya. Kalau harus DP, kata cucu saya, langsung dia bayar. Jadi udah gitu ya diperiksa semua, karena saya pun akan ambil yang 50 juta untuk operasinya. Setiap hasil itu diserahkan ke dokter. Waktu saya jumpa dengan dokter, dokter bilang sama saya, dia geleng-geleng kepala. Ibu mata kanan, ibu melihat jelas. Iya, ini hasil ilmiahnya. Mata kanan ibu itu semua syarafnya kelihatan dengan baik. Retinanya kelihatan jelas dan baik. Tidak ada satu syaraf pun yang rusak. Retina matanya semuanya baik. Terus saya bilang, kalau gitu dokter, tinggal operasi katarak ya. Nggak usah operasi katarak. Kenapa dokter nggak usah? Memang ibu punya katarak, tetapi kataraknya sangat tipis. Tidak usah dioperasi. Karena katarak itu tidak mengganggu syaraf yang manapun. Tidak mengganggu retina, tidak mengganggu apa-apa. Dioperasi nggak ada bedanya. Ibu pulang aja. Nanti kalau ibu ke Surabaya, ibu mampir lagi. Kalau kataraknya ibu bertambah tebal, memang tebal. Sekarang katarak ada, tapi sangat tipis dan tidak ada gunanya dioperasi. Saudara-saudara, bukankah Tuhan kita luar biasa? Beri kemuliaan Tuhan. Ketika seorang dokter di klinik Sidoarjo katakan ibu harus punya bukti medis kalau mau bilang ibu sudah melihat. Bukan ilusi. Saya bilang, Tuhan, saya pengen punya bukti medis. Dan bukti medis itu saya bisa bawa kemana-mana. Semua saluran saraf ke mata ibu, baik yang kanan, yang kiri, semuanya baik. Tidak ada kurang. Ibu kalau diperiksa yang warna hijau, kalau mata ibu itu berwarna hijau itu berarti itu sempurna penglihatan. Punya ibu semuanya hijau. Tapi karena usia 76 tahun, penglihatan ibu itu menjadi 80%. Bukan tidak melihat. Itu karena usia. Biasanya orang usia 76 tahun itu paling banyak di 60% penglihatannya atau di 50% dengan kacamata.
Kalau ibu tanpa kacamata, tanpa apapun, mau baik yang plus, baik yang minus, mau lihat semuanya jelas dengan daya penglihatan 80% ke atas, beri kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita punya ketulusan dan keikhlasan. Tidak peduli kita capek atau tidak. Tidak pernah berpikir apa yang kita dapatkan, tetapi berpikir apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Maka hari lepas hari di dalam kehidupan kita, kalau mata hati kita terang, hati nurani kita dalam keadaan terang, penuh dengan keikhlasan, percaya 100% kepada Tuhan, bukan 99%. Maka di dalam setiap aspek kehidupan kita, hari lepas hari, kita mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin.